Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di acara Ngobrol. Ngobrol Bandar Udara Wilayah 10 Merauke. Kali ini tema kita adalah tema keuangan. Bersama saya Joko Wianto sebagai host dan narasumber dari KPPN Merauke. Selamat datang Bapak. Terima kasih Pak Joko. Nama saya Muhammad Indra Yudha Kusuma. Saat ini saya sebagai Kepala Seksi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Merauke. Baik, terima kasih Bapak. Kebetulan di Hotel Care-In kali ini ada BIMTEK mengenai implementasi CMS ya Bapak. Ah, CMS itu apa sih Pak? Dan apa kelebihan dan keunggulannya? Baik, mohon izin Pak. Baik, CMS ini adalah satu sistem ya, sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara real time. Jadi kalau secara singkatnya CMS ini seperti internet banking, Oh, baik. tapi yang menggunakan adalah entitas atau perusahaan, dalam hal ini digunakan oleh instansi pemerintah. Dalam targetnya, Satker ini berapa persen Pak untuk pengaplikasian CMS ini? Apakah nanti targetnya keseluruhan atau seperti apa Pak? Baik, ini sejalan dengan penguatan budaya non tunai yang sudah dijalankan sejak tahun 2014 bertahap, kemudian sampai saat ini sudah dalam tahap penggunaan CMS ya. Jadi kita memang mendorong Satker untuk penggunaan CMS. Dalam kedepannya memang seluruh Satker kita sarankan menggunakan CMS ya, sistem CMS ini, terutama dalam penggunaan UP ya, UP uang persediaan oleh bendahara pengeluaran. Jadi dalam tahap ini CMS ini masih digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk transaksi uang persediaan. Uang persediaan. Jadi penggunaannya saat ini baru sebatas uang persediaan ya Pak ya. Ya, Untuk pembayaran LS yang langsung atau honorarium apakah sudah tersedia Pak? sudah tersedia ya. Jadi memang masih dilengkapi. Tapi kalau bendahara itu sudah bisa mau menggunakan untuk honor ya, terutama untuk honor langsung ke penerima itu juga sudah bisa. Jadi selain UP dan ada juga LS ke honor ya, honor. Jadi fitur-fiturnya selain untuk pembayaran, fitur apa lagi nih Pak yang bisa didapatkan dari CMS itu? Iya, memang salah satu keunggulan dari CMS ini adalah dengan penggunaan virtual account ini dia bisa memonitoring ya, ada dashboard, dia bisa memonitoring seluruh transaksi, saldo, dan juga penggunaan dari cashless itu tadi ya. Oke, Jadi untuk pembayaran belanja-belanja UP itu bisa menggunakan cashless dengan CMS ini. jadi ini memudahkan bendahara pengeluaran ya Pak ya. Misalkan bendahara pengeluaran itu tidak di tempat pun bisa melakukan transaksi begitu. Bisa. Begitu. Kemudian untuk mengetahui saldo tadi yang seperti Bapak sampaikan, apakah bisa nih mencetak rekening korannya? Seperti itu. Jadi Ya, untuk LPJ kan harus melaporkan rekening koran. rekening koran. Apakah bisa didapatkan dari fitur CMS itu, Pak? Tentunya sangat bisa ya, dan memang kalau secara teknis, secara detail penggunaan CMS itu akan ada asosiasi dari masing-masing bank, dan kami juga Oke. Kementerian Keuangan bekerjasama dengan perbankan ya. Saat ini sudah ada 10 bank, 10 bank yang mendukung penggunaan dari CMS ini. Ada 4 bank himbara, kemudian satu bank syariah, dan ada 5 BPD ya. Oh, PPD. Ada 5 BPD. Jadi ada 10 bank yang sudah mendukung penggunaan CMS. Jadi segala transaksi yang lama yang biasa dilakukan dengan CMS ini tentunya akan lebih mudah, termasuk misalnya mencetak rekening koran tadi gitu. Uh, Selain itu, Pak, penerimaan negara apakah bisa ada modulnya di situ, menu di situ, Pak? Iya, memang ini lebih luas ya. Kalau untuk Satker secara umum memang saat ini baru penggunaan CMS untuk belanja. Belanja. Nah, ya, jadi untuk rekening pengeluaran. Nah, tapi kedepannya apakah bisa untuk digunakan untuk penerimaan? Tentunya sangat bisa ya, rekening Bisa. rekening penerimaan. Nah, mungkin salah satu contoh rekening penerimaan PNBP
melalui Satker BLU contohnya. Betul. BLU itu sudah bisa menggunakan CMS untuk memonitoring uang-uang yang masuk atau dari setoran-setoran dari penerimaan. Berarti kalau bisa digunakan dengan penerimaan negara, tentunya akan memudahkan Satker untuk melihat NTPN ya Pak ya. Biasanya kalau kita store secara manual, NTPN itu kan tidak kentara, kadang cetakannya agak buram. Dan kemudian untuk rekon biasanya akan terdapat salah data. Iya, memang itu salah satu keunggulannya ya. Tapi itu kita harapkan ke depan dipercepat proses CMS untuk penerimaan tadi ya. Penerimaan itu sendiri. Walaupun NPN yang sudah diterima sampai saat ini masih perlu dikonfirmasi lagi ke KPPN. Apakah rekening atau setoran tersebut benar-benar sudah masuk ke kas negara. Jadi walaupun sudah dapat NTPN, tetap harus dikonfirmasi lagi ke KPPN. Melalui seksi Vera ya. Seksi bank. Oh, seksi bank. Seksi bank, ya. Oke. Ini kan berbasis internet yang Bapak sampaikan tadi, internet banking. Dari segi keamanan bagaimana Pak? Apakah CMS itu benar-benar aman? Karena kan akhir-akhir ini cybercrime kan biasanya kan ada broadcast seperti APK, kemudian bisa dibajak lah istilahnya seperti itu Pak. Dari keamanannya sendiri bagaimana Pak? Ini tentunya yang lebih capable untuk menjawab mungkin dari perbankan ya. Tapi dari Siap. Kemenku dalam hal ini KPPN yang sudah bekerjasama dengan perbankan, tentunya kita juga meminta garansi atau jaminan dari perbankan terkait dengan keamanan sistem dari CMS yang digunakan. Jadi dari perbankan harus memberikan garansi atau jaminan terkait keamanan yang digunakan. Memang kalau dari sistem tentunya ini juga memudahkan kita untuk memonitoring penggunaan. Karena kalau penggunaan CMS ini kan ada level-level. Betul. Mulai dari maker, checker, approval. Nah, tentunya bukan hanya satu orang yang memproses untuk sampai dia bisa belanja, tapi ada maker, dalam hal ini misalnya bendahara, kemudian checker, approval, PPK atau KPA. Jadi ada level-level user yang bisa menjaga atau menjamin dari keamanan atau penggunaan CMS itu. Jadi keamanannya berlapis ya Pak Ya, dari sisi user. Tapi dari sisi keamanan sistem, tentunya kita harus meminta jaminan atau garansi dari pihak perbankan yang menyediakan sistem tersebut. Jadi CMS ini benar-benar bermanfaat ya bagi Satker pengguna APBN ya Pak ya. Banyak kemudahannya, banyak kelebihannya, dan keamanannya yang dari pihak user pun juga berlapis. Seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Menarik sekali obrolan kita kali ini. Kita nggak hanya membahas tentang bandar udara, namun menambah wawasan tentang keuangan supaya teman-teman di lingkup kerja wilayah Outbound 10 ini Pak bisa mengetahui, bisa tersampaikan informasi ini. Baik, mungkin itu yang obrolan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.